Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Masih dengan pembahasan soal SKBSD tahun 2020. Rugi banget jika teman-teman semua tidak menonton video ini sampai habis karena isinya sudah sesuai dengan kisi-kisi. Jitu pokoknya. Oke, langsung saja ke nomor 1. Grafik dari Y kuadrat ditambah 3Y dikurangi 7 sama dengan X berupa, ini ya. Nah, jawabannya optionnya itu, misalkan yang A, parabola menghadap ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Oke, yang kita cari itu arah dan perpotongannya ya. Oke, saya jelaskan dulu perbedaan antara X kuadrat dengan Y kuadrat. Pertama, X kuadrat, grafik X kuadrat itu menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Nah, pokoknya bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Nah, ke atas itu yang bagaimana? Saat A lebih dari 1. Terus ke bawah, saat A kurang dari, saat A lebih dari 0. Terus ke bawah A kurang 0. Artinya ke atas itu positif, ke bawah negatif. Seperti itu ya. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, terus Y kuadrat itu kalau tidak ke kanan ya, ya ke kiri. Nah, ke kiri juga sama ini. Ke kanan itu A-nya lebih dari 0 atau positif, ke kiri A-nya kurang dari 0. Bisa memahami ya sini ya, untuk arahnya ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk masalah memotong atau tidaknya, saya berikan gambaran dulu. Misalkan saya ambilnya sumbu X ya, sumbu X. Dia di sini bagaimana ini keadaan grafiknya? Apakah memotong sumbu X atau menyinggung atau tidak kedua-duanya? Ya, di sini melayang, tidak memotong, tidak menyinggung. Berarti punya syarat D kurang dari 0 atau diskriminannya nanti negatif. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang kedua. Ini grafiknya. Oh, kok jelek ya grafiknya ya. Coba saya ulangi. Grafik itu harus kurva mulus sebenarnya. Nah, set. Nah, dia memotong di berapa titik? Dia di sini menyinggung di 1 titik ya. Menyinggung ya. Menyinggung 1 titik. Berarti D sama dengan 0. Jika nanti diskriminannya hasilnya 0, berarti dia menyinggung di 1 titik. Ya jelas 1 titik ya, namanya menyinggung kok. Terus, yang terakhir di sini seperti ini. Nah, seperti ini. Inilah yang dinamakan memotong. Kalau memotong itu sudah pasti di 2 titik. Jadi D-nya lebih dari 0 atau diskriminannya itu hasilnya nanti positif. Diingat-ingat ya. Jika melayang, diskriminannya hasilnya negatif. Jika menyinggung, diskriminannya sama dengan 0. Terus kalau memotong ini di 2 titik, diskriminannya itu positif. Nah, sekarang kita ujikan sekarang. Kita mengamati dulu, ding. Y kuadrat. Oke, Y kuadrat ditambah 3Y dikurangi 7 sama dengan X. Y kuadrat. Nah, di sini positif. Berarti dia menghadap kemana? Ke kanan. Kita cari yang menghadap ke kanan. Oke, kalau tidak D ya E. Jelas ya, menghadap ke atas salah loh ya. Berarti A, B, C salah. Nah, sekarang kita cari diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, B-nya itu 3, berarti 3 kuadrat 9. Dikurangi 4 dikali A-nya. A-nya di sini 1. Dikali C, C-nya negatif 7. 9 negatif kali negatif positif ya, ditambah 28 sama dengan 37. Nah, di sini 37 itu kan positif. Berarti, kalau positif, dia memotong. Nah, memotong di
2 titik? Jawabannya adalah E. Nah, gitu. Jadi, amati arahnya ya. Arahnya itu melalui koefisien dari X kuadrat atau Y kuadrat. Kemudian cari diskriminannya. Semoga bisa memahami ya. Soal berikutnya. Nomor 2. Sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 5X kuadrat dikurangi 20X ditambah 1 adalah, yang ditanyakan adalah sumbu simetri. Apa toh sumbu simetri itu? Nah, coba misalkan di sini saya punya grafik ya, kurva ya, misalkan kurvanya seperti ini. Nah, sumbu simetri itu ini. Nah, apa ini sumbu simetri berarti? Ya, sumbu simetri itu adalah garis tengah yang membagi kurva sama besar antara ruas kiri dengan ruas kanan. Ruas kiri sama ruas kanan sama besar. Misalkan itu luasnya nanti sama. Yang ada di kiri dan di kanan luasnya sama. Jadi sumbu simetri itu seperti itu ya. Nah, rumus sumbu simetri gimana? Sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu biasa disimbolkan dengan XP. X puncak. Nah, gitu ya. XP sama dengan negatif B per 2A. Langsung, masukkan aja langsung. Negatif B-nya berapa? Negatif 20 per 2 kali A-nya itu, masukkan sini. Negatif kali negatif positif. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Nah, ketemu deh XP-nya. Jawabannya adalah A. Gitu ya, bisa diterima ya. Nah, tetapi sekalian saja ya sekarang. Ada sumbu simetri, ada nilai optimum. Oke, nilai optimum. Nilai optimum itu biasa disimbolkan dengan YP atau Y puncak. Nah, di sini YP langkahnya, jika teman-teman lupa dengan rumusnya, kan di sini hasilnya bagus kan XP-nya, tinggal substitusikan aja ke persamaan ini. Langsung substitusikan aja ke persamaan kuadratnya, nanti langsung ketemu YP. Langsung masukkan aja, enggak apa-apa. Gitu ya. Jadinya YP sama dengan, kalau saya tuliskan di sini, atau saya tuliskan di sini aja lah. Nah, YP sama dengan 5 kali 2 kuadrat berapa itu? 20 dikurangi 20 kali 2, 40 ditambah 1. Jadinya negatif 19. Ini deh jawabannya. Langsung ketemu kan? Itu kalau XP-nya bagus. Kalau XP-nya berupa pecahan, kita menggunakan rumus ya. Rumusnya D per negatif 4A. D itu di nomor 1 tadi, B kuadrat min 4AC. Ya tinggal hitung biasa. Gitu ya. Kan lebih enak kalau langsung kita substitusikan aja ke atas, ke persamaan. Langsung ketemu negatif 19. Gitu, oke. Nah sekarang, kita punya sumbu simetri, kita punya nilai optimum. Sekalian aja, kalau yang ditanyakan puncaknya. Nah, puncak itu adalah gabungan dari sumbu simetri dengan nilai optimum, yaitu XP, YP. Jadi, puncak dari grafik di atas adalah XP-nya 2, YP-nya negatif 19. Nah, inilah titik puncaknya. Sekalian aja langsung ya. Oke, semoga memahami penjelasan dari Pingli. Nomor berikutnya. Nomor 3. Nomor terakhir ya teman-teman. Apabila grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 3X dikurangi 6, digeser ke atas 4 satuan, lalu digeser lagi 2 satuan ke kiri,
Maka persamaan grafik fungsi yang baru akibat pergeseran tersebut adalah, nah, di sini saya menjelaskan sambil teman-teman dengarkan, catat ya. Nanti tidak saya tuliskan semuanya soalnya. Oke, langsung saja saya tuliskan persamaannya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 6. Oke, pertama digeser ke atas. Digeser ke atas itu yang digeser Y-nya, bukan X-nya. Gitu ya, yang digeser Y-nya. Digeser ke atas berarti ditambah 4. Geser ke atas 4 satuan tambah 4. Kalau misal digeser ke bawah 4 satuan, kalau ke bawah berarti dikurangi 4 satuan. Karena di sini di atas berarti ditambah 4 satuan. Ya, kalau atas bawah sama, kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah negatif. Jadi masih searah. Pemahamannya masih searah. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau digeser lagi 2 satuan ke kiri, kanan kiri, ingat ya, kanan kiri. Sebentar, atas sama bawah ini berarti yang digeser adalah Y-nya. Kalau kanan dan kiri itu yang digeser adalah X-nya. Bisa memahami di sini? Nah, berarti ini X-nya digeser. Nah, oke, tetapi berlawanan. Kalau kita gesernya ke kiri berarti ditambah, kalau gesernya ke kanan berarti dikurangi. Nah, berapa satuan ya tergantung soalnya. Y sama dengan X-nya di sini digeser 2 satuan ke kiri, berarti X ditambah 2 dikuadratkan ditambah 3 kali X tambah 2 dikurangi 2. Ini kita hitung, negatif 6 tambah 4 kan negatif 2. Nah, misalkan kalau digeser ke kanan, coba. Berarti kan X kurangi 2. Paham ya? X dikurangi 2. Itu kalau digeser ke kanan. Nah, sekarang tinggal kita jabarkan aja sekarang. Y sama dengan X plus 2 dikuadratkan. X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Ditambah 3 kali X, 3X, 3 kali 2, plus 6. Dikurangi 2. Sederhanakan ya. X kuadrat plus 7X plus 8. Oke, jawabannya adalah C. Semoga bisa memahami penjelasan dari Ping Lia mulai dari soal nomor 1 sampai soal nomor 3. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ya. Semoga yang menonton video ini bisa lolos jadi PNS. Amin. Komen ya. Amin. Oke, ketemu lagi di video pembahasan kisi-kisi SKB PGSD berikutnya. Terima kasih.